Bunda Maria, bahwa ketika dia sedang dia punya ibu, nama ibunya Hana. Ketika Hana ini menikah dengan suaminya Imran, ada satu surat dalam Al-Quran namanya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Ishim Hamasyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dalam 2 hari ini kita melihat di media sosial bagaimana Bang Daniel Mananta bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, ketika Bang Daniel Mananta memanggil Ustadz Abdul Somad di podcastnya, lalu tidak lama kemudian Bapak Ibu beredar isu kalau Bang Daniel Mananta ingin jadi mu'alaf. Ya, isu yang beredar bahwa Bang Daniel Mananta segera mendapatkan hidayah karena sudah bertemu dengan Ustadz yang sangat populer di bangsa dan negara ini, ya. Sangat luar biasa Ustadz tersebut. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Dia terkenal dan sangat terkenal juga di kalangan Kristen setelah dia menghina salib. Dikatakan oleh Ustadz tersebut bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, oleh karena itu di kalangan Kristen setelah dia menghina salib, Ustadz tersebut begitu terkenal. Begitu juga Bapak Ibu dengan beberapa artis yang lain yang mereka dekat, ketika mereka dekat dengan para ustadz. Diisukan juga bahwa menjadi mu'alaf. Bahkan ada yang berkata segera mendapatkan hidayah. Saya berdoa supaya Anda mendapatkan hidayah. Bahkan ada artis yang memang Islam dipikir oleh masyarakat bahwa ini orang Kristen, non-Islam alias kafir. Diisukan juga, didoakan bahwa Anda segera mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah. Nah, itu banyak sekali kita baca komentar di mana ada artis yang sangat terkenal juga Bapak Ibu, di mana ada artis yang sangat terkenal juga, padahal artis ini beragama Islam. Tetapi dipikir oleh masyarakat luas ini artis agamanya Kristen atau Katolik atau di luar agama Islam lah. Lalu lambat laun mulai beredar isu, datang netizen, datang dan muncul komentar di mana artis ini didoakan supaya segera menjadi mu'alaf dan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu artis ini menjawab komentar para netizen, sampai mati pun aku tidak akan menjadi mu'alaf karena aku sudah diazankan sejak lahir. Artinya apa? Jadi artis ini ingin mengatakan kepada para netizen bahwa aku ini memang Islam. Kenapa aku harus jadi mu'alaf? Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kepada artis-artis yang diisukan menjadi mu'alaf. Saya ingin katakan satu hal. Ketika seseorang menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Adonai Yeshua Hamasyah, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan umat manusia. Tidak ada nama yang menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yesus. Nah, ketika kita menyadari keselamatan, ketika kita menyadari bahwa iman itu begitu penting, iman percaya kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Yesus, untuk meninggalkan keselamatan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai resiko, dengan berbagai rintangan dan halangan, tetap kokoh, kuat. Iman kita percaya kepada Yesus dan tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Kita menyadari benar, kita paham benar bahwa keselamatan itu hanya didapatkan di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Seperti yang kita dengar dari penjelasan Abdul Somad. Bagaimana penjelasan Abdul Somad di podcastnya Bang Daniel Mananta. Keselamatan diperoleh bukan juga karena amal kebaikan, bukan karena solehnya seseorang. Jadi tidak mungkin orang menyogok Tuhan. Jadi keselamatan itu diperoleh dari kasih sayangnya Tuhan.
Kita bisa masuk surga karena rahmat Tuhan. Kita bisa masuk surga karena kasih sayang Tuhan. Tetapi Ustadz Abdul Somad juga tidak menjelaskan bagaimana rahmat Tuhan dan kasih Tuhan kepada manusia ini sehingga manusia ini bisa masuk ke surga. Tidak diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu jelas sekali. Masuk surga bukan karena amal kebaikan, bukan karena solehnya kita, bukan karena pahala yang kita kumpulkan masa di dunia ini. Masuk surga di dalam Alkitab itu karena rahmat dan kasih sayang Tuhan juga. Tetapi jelas sekali bagaimana rahmat dan kasih sayang Tuhan digambarkan dalam Alkitab. Sehingga saudara dan saya bisa masuk surga. Yohanes 3 ayat 16. Di situ sangat jelas dikatakan. Ahabballahu lihadzad dunya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan mencicipi neraka. Alias tidak akan masuk neraka. Begitu mati tutup mata, buka mata sudah berada di surga. Tidak akan masuk dulu neraka. Di situ diadili dulu. Di situ diproses dulu. Di situ dibakar dulu. Di situ disiksa dulu. Di situ mengalami penganiayaan dulu. Setelah itu masa habis dosa, pelanggaran, hukum yang dilakukan masa di dunia lalu diambil, dimasukkan ke surga. Tidak. Mati, orang yang beriman, percaya, bertakwa kepada Yesus sudah pasti berada di dalam surga. Nah, begitu jelas tertulis. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Hamasyah. Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang sudah percaya, pasti orang itu masuk surga. Jelas. Kalau saudara bertanya kepada saya dan saya bertanya kepada saudara, misalnya, bagaimana saudara menjelaskan bukti kasih sayang Tuhan saudara kepada dunia ini? Saudara nanti akan menjawab bukti kasih sayang Tuhan kepada dunia ini dengan diberikan kehidupan. Dengan diberikan dunia ini. Dengan disediakan oleh Tuhan bermacam-macam supaya kita bisa makan lalu kita bisa hidup di dalamnya. Dan dengan diberikan udara. Ada air, dalam air itu ada ikan segala macam. Ada pegunungan, di pegunungan itu ada tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu bisa kita pakai untuk kelangsungan hidup kita. Semua agama bisa menjawab hal seperti itu. Semua agama, Kristen juga bisa menjawab seperti itu. Tapi ada hal yang sangat spesifik di dalam kekristenan itu dalam Alkitab. Bahwa bukti kasih sayang Tuhan itu ke dunia ini ketika dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yaitu percaya kepada Yesus Hamasyah. Percaya kepada Yesus Kristus. Jelas sekali. Ya, ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kasih sayangnya kepada kita semua. Bukan dengan ciptaan ini, ciptaan itu. Bukan dengan diciptanya ini, dengan diciptakan itu. Kalau itu memang sudah jelas itu adalah Tuhan yang membuat semuanya untuk setiap orang. Dibuktikan matahari diberikan oleh Tuhan bukan saja kepada sebuah golongan, bukan saja kepada sebuah agama, kepada agama tertentu. Kepada orang jahat dan orang soleh pun Alkitab berkata matahari diberikan oleh Tuhan bukan saja kepada orang baik, bukan saja kepada orang soleh, tetapi kepada orang berdosa, kepada orang yang melakukan pelanggaran diberikan juga matahari. Begitu juga hujan. Bumi ini juga diberikan kepada semua orang. Tetapi Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen, bukan itu bukti kasih sayang Tuhan. Bukti kasih sayang Tuhan ketika dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Kristus bisa boleh mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan hanya kita dapatkan di dalam Adonai Yeshua Hamasyah. Itu saudaraku. Nah, kembali lagi yang saya katakan tadi. Banyak artis-artis ketika dekat dengan ustadz lalu diisukan menjadi mu'alaf, bahkan didoakan supaya mendapatkan hidayah. Saya selalu katakan orang Kristen itu sudah mendapatkan hidayah, yaitu percaya kepada Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Itu adalah hidayah yang paling besar yang didapatkan oleh seseorang. Karena tidak gampang Bapak Ibu, apalagi di bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, tidak gampang orang
untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ada hal yang harus dia lalui setelah dia mengambil kesimpulan ketika menyerahkan dirinya percaya kepada Yesus Kristus. Seperti saya dan teman-teman, banyak hal kita alami di lapangan, kita dikucilkan, dihina, dicemooh, dicaci maki, diolok-olok. Kenapa? Karena iman percaya kita kepada Yesus. Dan banyak sekali orang bilang, enak sekali orang Kristen itu cukup percaya kepada Yesus lalu masuk surga. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu sama dengan pemahamannya seperti saya dulu sebelum saya menjadi orang Kristen. Saya berkata juga, enak sekali orang Kristen cukup percaya kepada Yesus lalu dia diselamatkan masuk surga. Tidak perlu melakukan kebaikan, bahkan ibadah hanya seminggu sekali, yaitu hari Minggu. Padahal kalau mereka tahu ibadahnya orang Kristen itu setiap saat, ya, setiap saat. Jadi saudaraku para pecinta syariat Injil Al-Baget, apa yang dituduhkan oleh mereka selama ini itu persis apa yang saya tuduhkan sebelum saya menjadi orang Kristen. Saya menuduh orang Kristen tidak perlu berbuat kebaikan, tidak perlu berbuat baik, tidak perlu beramal, cukup percaya kepada Yesus masuk surga. Beribadah seminggu sekali. Padahal ibadah kita Bapak Ibu setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Cuma kita tidak menunjukkan kepada dunia. Kita tidak menunjukkan kepada orang di sekitar kita kalau kita ibadah. Karena Alkitab sudah mencatat ketika kamu beribadah, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Tuhan. Nah, karena kalau kita menunjukkan kepada dunia, kita menunjukkan kepada orang sekitar kita bahwa kita ini beribadah, lalu mereka memuji kita, ini orang ahli banget ibadah ya, ini orang ahli ibadah, ini orang rajin sekali ibadah. Ketahuilah, kita sudah mendapatkan pujian dari orang itu. Jadi ibadah yang digambarkan di dalam kekristenan itu adalah masuk kamar, tutup pintu, berdoa, baca Alkitab, merenungkan apa yang kita baca. Itu adalah ibadah. Ibadah yang kedua, datangi fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, beri sedekah buat mereka. Dan jangan jadikan konten, ya. Jangan jadikan konten, jangan tangan kanan memberi atau tangan kiri memberi, tangan kanan selfie. Itu tidak boleh dalam Alkitab. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, itu tidak boleh. Saya Bapak Ibu pernah beberapa kali buat video, kita memberikan sembako buat orang-orang tertentu, lalu kita bikin video. Nah, suatu saat saya diinsafkan ya, saya ditegur oleh firman bahwa tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Dengan alasan apapun, itu tidak boleh ternyata. Benar-benar tidak boleh. Akhirnya apa yang saya lakukan, video itu saya hapus dan saat ini kita tidak akan bikin lagi konten. Nah, berbeda di gereja ketika kita memberikan gitar, kita memberikan alat musik, atau kita membantu hamba Tuhan di dalam gereja, itu memang diketahui oleh banyak orang. Nah, saudaraku para pecinta syariat Injil Al-Baget, jadi keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ketika seseorang menyadari akan keselamatan, imannya kepada Yesus itu kokoh, kuat, dan dia tahu betul, paham benar bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mau dia berteman dengan siapapun, mau dia ditemui oleh siapapun, mau dia berjumpa dengan orang manapun, imannya kepada Yesus tidak akan pudar. Dia tidak akan menyangkal Yesus, orang itu tidak akan meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.